Iya pemirsa, Anda kembali menyaksikan IDX Market Opening pada pagi hari ini. Kemarin indeks harga saham gabungan ditutup sedikit mengalami koreksi ya. Kita akan membahas peluangnya di akhir pekan ini bersama dengan Bapak Angelo Michel. Beliau adalah CEO dari Amta. Selamat pagi Pak Angelo. Pagi Mbak Prisa. Apa kabar Pak Angelo? Baik, sehat. Gimana juga Mbak? Kabar yang luar biasa juga Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Pak Angelo, mencermati Ya, dari bursa global, kemudian penutupan bursa Asia, harga komoditas, indeks harga saham gabungan kita ini kemarin agak anomali nih dengan penutupan dari bursa Amerika, Eropa, kemudian juga Asia karena koreksi tipis begitu ya. Peluang untuk pagi hari ini untuk indeks harga saham gabungan mengingat ini adalah Jumat gitu ya, akan kira-kira seperti apa? Melanjutkan pelemahan atau justru ada potensi penguatan? ya untuk koreksi tipis itu biasa ya. Untuk koreksi tipis itu biasa. Kalau masih lanjut hari ini juga biasa sebetulnya. Malah kesempatan kita bisa beli di harga murah di beberapa sahamnya. Tapi kalau kita lihat pengaruh dari market regional, Dow itu naik dan dia sebetulnya sedang rally. Melanjutkan uptrend yang memang dia lebih lambat ya selama sebulan lebih. Lalu pagi ini Australia juga ada koreksi tapi masih uptrend karena kemarin dia baru saja mulai rally lagi. Lalu kalau kita lihat DAX ya Jerman, ini baru break konsolidasi sebetulnya, jadi dia baru mulai lagi rally untuk uptrend. Oke. Nah kalau Hang Seng memang dia masih konsolidasi ya, ini udah selama sebulan lebih tapi volatilitasnya bagus. Dan saat ini baru rebound lagi, nah mudah-mudahan reboundnya Hang Seng ini untuk rally juga melanjutkan uptrend. Jadi ini bisa saja kasih pengaruh positif ke pasar modal kita. Dan memang sebenarnya pasar modal kita belum selesai uptrendnya. Jadi kalau ada koreksi atau pullback ya itu biasa. Pasar modal Indonesia belum selesai penguatannya. Uptrendnya masih Belum, akan berlanjut. Baik. Mas ya. Ya. Dan ini ditopang oleh kondisi dari bursa global juga begitu ya. Anda tadi katakan Dow Jones ini sebenarnya agak telat dibandingkan dengan indeks-indeks lain di Amerika Serikat. DAX juga baru mulai sebenarnya. Hang Seng juga demikian. Kalau kita melihat dari bursa Amerika, biasanya Nasdaq itu mengalami penguatan ketika market lagi agak ditinggalkan begitu ya. Karena kan Nasdaq ini dalamnya adalah saham-saham teknologi, di mana ini lebih diuntungkan ketika terjadi pandemi saat ini. Tapi saat ini yang mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa justru Dow Jones. Artinya orang kembali ke market, begitu ya Pak Angelo? Ya bisa jadi karena masa COVID ini ya, orang pilihan untuk berbisnis di pasar modal itu lebih menarik saat ini. Jadi ya wajar kalau pengaruh ke market. Kalau melihat dari pergerakan teknikal indeks harga saham gabungan, kemarin indeks harga saham gabungan ini ditutup mengalami pelemahan di 6.113. Peluangnya untuk ke depan seperti apa kalau memang uptrendnya belum berakhir? Peluangnya masih bagus sekali. Malah sebetulnya bagi para investor yang mungkin masih ketinggalan yang pasti lebih mengharapkan koreksi dulu, pullback dulu supaya bisa dapat harga yang lebih murah ya, seperti yang terjadi pada waktu tanggal 30 November kan itu pullbacknya lumayan besar, tapi ternyata itu malah dimanfaatkan untuk buy on weakness ya. Nah sekarang kita harapkan juga ada koreksi walaupun jangan terlalu dalam karena bisa bikin panik ya. Tapi koreksi pullback itu sebetulnya bagus untuk kita bisa murah. Dan secara uptrend masih oke kita. Koreksi yang tergolong masih cukup aman ini Pak Angelo, di posisi berapa, support di berapa? Apakah kalau misalnya terjadi koreksi di bawah posisi 6.000 itu cukup aman atau koreksi yang aman itu ya kalau masih kisarannya di 6.000, 6.100? Idealnya memang jangan sampai tembus 6.000 ya, karena itu kan angka psikologis. Tapi kalau toh tembus mungkin ke 5.900-an itu masih terhitung aman karena kekuatan pasar demand-nya itu bukan di level itu, masih ada sedikit lagi di bawahnya, jadi itu nanti akan bisa menahan penurunan kalau memang terjadi penurunan lebih jauh. Baik, jadi mundur sedikit untuk bisa menguat lagi ya, lompat lagi untuk indeks harga saham gabungan. Tapi kalau terjadi koreksi di bawah, Anda katakan masih ada kemungkinan di 5.900-an, ini kemungkinannya akan diberikan di akhir tahun 2020 ini kah? Atau Anda melihat masih akan rally sampai dengan perdagangan kan tinggal beberapa hari lagi sampai 30 Desember 2020. Justru koreksinya kemungkinan akan terjadi di Januari. Bagaimana menurut Pak Angelo? Kalau memang koreksi terjadi ya di Januari kelihatannya karena ini sudah tinggal sedikit lagi ya. Tanggung kalau market di akhir tahun diturunin kan nggak seru.
Januari kemungkinan baru terjadi koreksi, tapi setelah Januari Kalau ada efek koreksi. mungkin ya Pak ya? Ya, Setelah terjadi Januari efek, artinya mungkin juga di Januarinya Januari bukan Januari benar-benar awal, tapi mungkin minggu-minggu kedua atau gimana? ya Januari efek itu nggak terlalu sering terjadi ya, memang ada, tapi kelihatannya untuk tahun ini tidak ya. Pullback aja sedikit atau koreksi sedikit, setelah itu Berarti lanjut uptrend. window dressing lebih berasa ya saat ini dibandingkan dengan Januari effect. Kelihatannya begitu. Oke, kalaupun Anda katakan indeks masih tergolong akan uptrend dan pasti banyak nih dari pemirsa di rumah yang sudah trading memanfaatkan penguatan dari indeks harga saham gabungan selama beberapa bulan terakhir. Target selanjutnya dari IHSG dari Pak Angelo itu di posisi berapa ya? Targetnya itu masih cukup jauh ya, kalau kita mau lihat historisnya, memang dia masih bisa mencapai level 6.280-an sekitar segitu, karena kan pernah sampai ke sekitar sana. 6.285. 20-an ya. Oke. Kalau masih mau lanjut ke atas lagi, peluang itu masih ada ya kalau melihat begitu besarnya nih daerah pelaku pasar di pasar modal kita saat ini. Wow. 6.225 ini adalah target dari Pak Angelo, kemudian supportnya mungkin ada kan di 6.000 sampai 5.900 ya? Ya, yang paling kuat sebetulnya di sekitar 5.600 di sekitar situ, tapi kecil sih kemungkinan untuk sampai ke sana ya. Koreksi paling kuat bisa ke 5.600, tapi kemungkinannya kecil. Kita lihat dulu 59. Kira-kira berhasil nggak sih IHSG profit taking sampai ke posisi itu? Tapi IHSG ini belum tergolong mahal ya? Kalau melihat dari yang baru masuk ke pasar sih, mereka baru menikmati kenaikan nggak terlalu jauh ya. Kan 30 November itu banyak sekali yang masuk tuh. Jadi ya November, oke, belum sebulan berarti ya Pak ya? belum. Nggak mungkin kan semuanya yang masuk 30 November ini adalah trader yang benar-benar hanya sehari-sehari. Pasti harapannya kan bisa. Masih harapannya lebih jauh. Baik, jadi masih ada potensi indeks harga saham gabungan. Kita tunggu saja 6.225 ini tercapai, baru kita berbicara target selanjutnya ya. Iya, betul. Pak Angelo, rekomendasi Anda, kita kan di pre-opening nih Pak, mungkin 10 menit lagi menjelang pembukaan perdagangan. Lebih ke saham-saham seperti apa Pak? Mungkin saya nggak melihat per sektor, tapi ke saham-saham karena kan ini hari Jumat. Iya, betul. Jadi kemungkinan take profit itu masih ada saja. Tapi saham-saham yang kelihatannya masih belum selesai, ini maksudnya stock pick angkanya ya. Betul. Yang saya lihat masih bisa lanjut naik di Jumat ini itu ASRI, BBKP, PNBN, dan GIAA. Baik. Kita ke ASRI terlebih dahulu ya Pak ya. ASRI ini support di posisi berapa, resistennya di berapa Pak? Supportnya itu ASRI di 238. Oke. Kemudian resistennya itu ada di 282. Baik. Lalu kita masih bisa mengharapkan targetnya itu sampai ke 374. Kita lihat di sini ada demand power cukup besar ya. Jadi untuk mendorong penaikan itu sangat mungkin kita bisa mengharapkan itu. Oke. Jadi ASRI ini Anda masih rekomendasikan ya Pak ya dengan support untuk pagi hari ini lebih ke angka 238, resistnya 282. Kemudian target harganya di posisi berapa tadi Pak? 374 itu mungkin nggak mungkin hari ini ya dicapai ya, tapi selama seminggu ke depan. Baik, 374. Nah, secara pola teknikal, karena kan Pak Angelo lebih ke teknikal analis gitu ya, apa yang bisa dipelajari ataupun dilihat dari para investor di ASRI? Untuk ASRI kita melihat dia kan ada konsolidasi. Konsolidasi ini yang menjadi gambaran kita itu ada distribusi atau akumulasi, dan ternyata confirm ada akumulasi terutama di tanggal 10 Desember ya, ada satu pembelian yang cukup besar dikonfirmasi hari Kamis kemarin, dan ini yang membuat kita berharap sangat bahwa ini sudah keluar dari konsolidasi dan menuju target di 374 itu.